Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruri, saya guru PAI di SMP Negeri 54 Jakarta. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor NIM mahasiswa 41240199101504. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 sebagai uji kinerja saya dengan materi menjauhi ghibah. Yuk sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kalau baik, alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa agar ilmu kita bermanfaat, ya, berkah dan juga untuk bekal ibadah kita. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Allahumma akrini bil ilmi wa sayyidni bil ilmi wa akrimni bis taqwa wa zammilni bil afiyati wassalamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan absen dulu nih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Terus apa lagi? Tambah Ramji. Repan masuk ke Repan? Itu anak tuh jarang masuk tuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau semangatnya dulu nih. Oke, tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak, kita ini akan memasuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Ya, tapi sebelum kita kemari, Bapak ingin bertanya dulu nih. Kemarin kita belajar tentang apa? Malaikat. Apa itu malaikat? Cahaya. Ada berapa jumlah malaikat yang harus diketahui? Apa aja coba? Baik, tekan buat kalian semua. Coba, siapa yang tahu tugas malaikat Ridwan? Saya dari surga. Oke, tepuk tangan untuk Reala. Siapa yang tugasnya memberikan rezeki? Iya, tepuk tangan. Siapa tugas malaikat yang meniup sangkakala? Israfil. Oke, tepuk tangan. Sekarang siapa yang tahu perbedaan malaikat, manusia dan jin? Ya? Ya? Ya, oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang tahu? Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin
Mungkin ada yang punya, ada yang kagak. Manusia punya nafsu. Ya, oke, tepuk tangan untuk Bayu. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Tapi kali ini kita hanya membahas tentang materi ghibah, ya. Materi ghibah. Nah, sebelumnya ada pantun. Nah, pantun pematik. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Cakep. Oke, tepuk tangan. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian ghibah. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku menghindari ghibah. Ketiga, peserta didik mampu membuat solusi terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan ghibah. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, ada speaking. Nah, lagu tentang ghibah. Nah, bagaimana nadanya? Nah, kamu bisalah. Kamu kan biasa nyanyi, pasti tahu. Cepet ya. Nah, kurang-kurang seperti ini. Itu ya. Jangan suka berghibah. Bisa ya? Oke, baik. 1, 2, 3. Jangan suka berghibah. Amalmu akan musnah milki kiamat. Saudaramu sendiri ghibah masalah ghibah ini hidup. Baik anak-anak, sekarang kita ke pertanyaan pematik. Nah, apa itu ghibah? Siapa yang tahu? Hah? Bukai orang lain. Ya, apalagi? Menjarakan bukan orang lain. Cakep. Ngomongin orang. Apalagi? Ya? Ya, cakep. Apalagi? Udah, nggak ada lagi. Baik, sekarang kenapa ghibah itu dilarang oleh Islam? Dosa. Apalagi? Ke neraka, disiksa, digosok dadanya, lidahnya ditusuk. Waduh, cakep. Wih, terang bekalan coba. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan berkelompok untuk membacakan masalah tentang studi kasus, ya, masalah ghibah yang ada di sekolah kita. Nah, nanti Bapak akan bagi ininya LKPD-nya, lembar kerja berkelompok, silakan diskusi. Lalu setelah diskusi baru kita hasil diskusi kalian dipresentasikan. Ya, paham semua? Paham. Jangan lupa menggambar poster tentang ghibah. Bawakan semua itu alatnya. Nah,
Sudah selesai anak-anak? Baik, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasikan hasil diskusi kalian. Diawali dengan kelompok pertama, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya perwakilannya ingin mempresentasikan tentang gibah. Menurut hasil diskusi kami, gibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya. Meskipun yang dikatakan itu benar, gibah juga bisa menyebarkan fitnah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kita sebagai manusia harus menjauhi prasangka buruk. Jangan cari-cari kesalahan orang lain dan jangan gibah. Dan dalam ayat tersebut, gibah diibaratkan makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Allah mengajari kita untuk saling jaga, saling hormat, dan gak nyakitin satu sama lain lewat omongan. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita untuk melarang. Maka dari itu Islam melarang kita untuk bergibah. Adapun contoh gibah di sekolah dan ini sangat banyak dilakukan oleh anak murid terutama. Salah satunya contohnya membicarakan teman sekelas di belakangnya. Kemudian adapun menjelek-jelekan guru dan menuduh teman. Sungguh Allah sangat tidak suka dengan perbuatan tersebut. Kemudian adapun cara untuk menghindari gibah seperti menjaga lisan atau ucapan dan hati. Mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang positif dan ini yang paling penting memilih teman yang baik dan sportif. Itu saja hasil diskusi tentang gibah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sekarang kelompok siapa lagi yang siap untuk berpresentasi? Kelompok saya, Pak. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut pendapat kelompok kami, gibah adalah membicarakan kekurangan orang lain di belakangnya. Walaupun itu benar. Intinya, ngomongin orang tanpa seizin atau pengetahuan mereka. Gibah menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Berisi pesan untuk menjauhi prasangka buruk. Mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam ayat ini, gibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati menjijikan dan sangat tercela. Contoh gibah di sekolah, misalnya, ada siswa yang membicarakan temannya yang nilainya jelek atau sering telat. Lalu membicarakan di belakang. Cara menghindari gibah di sekolah, fokus pada diri sendiri. Misalnya, sibukkan diri dengan memperbaiki kekurangan pribadi daripada membahas orang lain. Berpikir sebelum bicara. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini baik untuk dibicarakan. Alihkan pembicaraan. Jika ada orang lain membicarakan tentang gibah, ubah topik ke hal yang positif. Dan tinggali pembacaan itu. Sekian presentasi diskusi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok siapa lagi yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok saya, Pak. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gibah. Pengertian gibah. Apa itu gibah? Gibah itu membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Dalam Islam, gibah dianggap dosa karena merusak kehormatan orang lain dan bisa menyebabkan fitnah. Dampak negatif dari gibah. 1. Mendapatkan dosa besar. 2. Merusak pahala amal baik kita. 3. Menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Mengapa gibah dilarang dalam Islam? Karena perbuatan gibah ini merugikan orang lain dan dapat merusak keharmonisan hubungan antara manusia. Bagaimana cara menghindari gibah?
menjaga lisan dan berniat bertanggung jawab atas ucapan sebelum berbicara. 2. Niatkan untuk menjaga kehormatan orang lain. 3. Jaga niat. Udah. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi sudah selesai. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan materi pelajaran kita tentang gibah? Saya. Oke, silakan kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan mengenai gibah. Gibah itu perbuatan dosa dan gibah sangat tercela. Tentunya Allah tidak suka dengan hal tersebut. Kita sebagai umat Islam harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan kita harus selalu berbuat baik seperti tidak boleh bergibah atau menjauhi berprasangka buruk terhadap orang lain dan tidak boleh membicarakan orang lain di belakangnya. Segitu saja mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai gibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, tadi kesimpulan sudah ya. Berarti gibah itu adalah perbuatan dosa. Untuk itu, mari bersama-sama sekuat tenaga kita untuk menghindari atau menjauhi yang namanya gibah. Karena gibah itu perbuatan dosa besar. Ingat kata surat Al-Hujurat ayat 12. Gibah itu seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari gibah. Itu silakan balik ke tempat yang masing-masing. Alhamdulillah presentasi kalian sudah selesai semua, ternyata bagus-bagus. Nah, sekarang kita akan refleksi sebelum kita mengakhiri materi kita. Bagaimana kira-kira pelajaran hari ini, anak-anak? Terus apa lagi? Mantap. Apa lagi? Terus? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Akhiri pelajaran ini, mari alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama sebelum mengakhiri pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tabayun. Ya. Untuk itu, saya Bapak ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.